Deng. Bener, oi. Bab 533 Kematian Tang Haiyang di kantor ketua grup Jianghua. Dokter Tang, saya sangat ingin memberi Anda seorang anak. Suara seorang wanita terdengar. Tang Xinhao tertawa gembira, dan dengan lembut membelai tubuh halus wanita itu dengan tangannya. Lan, aku menyetujui permintaanmu. Aku menginginkan seorang anak, anakku sendiri. Ketika Tang Xinhao membicarakan masalah ini, dia sepertinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Apa maksudmu, Tuan Tang? Bukankah Tang Haiyang adalah anakmu? Wanita itu bertanya dengan suara menderu dan mata berkedip sambil menatap Tang Xinhao. Sudut mulut Tang Xinhao bergerak-gerak dua kali. Jangan tanya, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Selama kamu bisa mengandung anakku, aku pasti akan membiarkanmu memilikinya. Apakah kamu tidak takut harimau betinamu akan marah? Peng Lan bertanya dengan nada bingung. Kenapa dia marah? Apakah dia punya alasan untuk marah? Nada suara Tang Xinhao penuh amarah dan mendominasi. Dokter Tang, aku sangat mencintaimu. Peng Lan memeluk leher Tang Xinhao dengan kedua tangannya, air mata mengalir di matanya. Hati Tang Xinhao bergetar lagi. Lan, kenapa kamu menangis? Aku senang. Karena, air mata Peng Lan mengalir di wajahnya, tampak lembut. Karena apa? Karena aku sudah mengandung anakmu. Peng Lan mengumpulkan keberanian untuk menatap Tang Xinhao dan berkata dengan penuh semangat sambil menyeka air matanya. Ah, Tang Xinhao berteriak, mengira dia salah dengar, dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk mencubit dirinya sendiri. Dia merasakan sakit dan berteriak. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, tangannya bergesekan, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Bagus sekali, bagus sekali. Lan, aku ingin membelikanmu rumah dan mobil. Katakan saja padaku, aku akan membelikanmu apapun yang kamu mau. Saya akhirnya memiliki seorang putra, haha. Tang Xinhao tertawa terbahak-bahak karena kegirangan, dan tampak sedikit aneh. Hati Peng Lan penuh kegembiraan, dan wajahnya dipenuhi senyuman bahagia. Dengan tangan melingkari leher Tang Xinhao, dia merasa seperti memiliki segalanya dalam hidupnya. Ledakan, tiba-tiba pintu ditendang hingga terbuka. Seorang wanita mengenakan rok hitam, dengan wajah dingin dan pesona dewasa muncul di depan pintu. Saat ini, wajahnya sama gelapnya dengan gaun hitam yang dikenakannya. Matanya tertuju pada wajah Tang Xinhao dan Peng Lan, dan aura pembunuh menyelimuti mereka, menyebabkan suhu seluruh ruangan turun beberapa derajat. Peng Lan sangat ketakutan sehingga dia segera melepaskan Tang Xinhao dan melompat ke tanah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tang Xinhao tertegun sejenak ketika dia melihat wanita itu. Tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Lan, saya sudah membaca dokumennya, dan tidak ada masalah. Terapkan saja seperti ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi saya. Setelah mengatakan itu, dia melirik Peng Lan dan meminta Peng Lan keluar. Ekspresi malu Peng Lan kembali normal, dan dia mengangguk ke Tang Xinhao. Jangan khawatir, Tuan Tang. Saya akan menerapkannya dengan serius. Beralih ke arah wanita itu, halo, Dong Yi, kentut sekali, jalang. Yi Qiuwan di pintu mengumpat dengan marah dan bergegas masuk. Peng Lan sangat ketakutan sehingga dia segera mencondongkan tubuh ke arah Tang Xinhao. Tang Xin berdiri dengan bangga dan berjalan langsung menuju Yi Qiuwan. Apa yang dapat kamu lakukan? Yi Qiuwan tidak berbicara, tapi menatap Peng Lan. Ada apa dengan dia? Ini tentang pekerjaan, Tang Xinhao menjawab dengan dingin. Yi Qiuwan mencibir, mengapa kamu harus melakukan pekerjaan ini di pundakmu?
Apakah Anda perlu mengurus ini? Saya adalah ketua perusahaan. Tang Xinhao berkata dengan sangat mendominasi. Yi Qiuan mengangguk. Ya, saya tahu. Saya tidak peduli. Saya hanya datang ke sini untuk memberitahu Anda sesuatu. Setelah Yi Qiuan selesai berbicara, dia berjalan menuju sofa di sebelahnya dan langsung duduk. Ada apa? Tang Xinhao bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Tang Haiyang sudah mati. Nada suara Yi Qiuan luar biasa tenang. Begitu tenang bahkan Peng Lan pun mengira dia salah dengar. Karena Tang Haiyang adalah putra Tang Xinhao dan Yi Qiuan, sekarang putranya telah meninggal, ibunya tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Saya tidak dapat memahaminya. Tang Xinhao tetap diam. Apakah kamu terdengar sangat bahagia? Yi Qiuan bertanya dengan dingin lagi. Memang ada kilatan kegembiraan di wajah Tang Xinhao, tapi dia dengan cepat menekannya. Siapa yang membunuhnya? Zhou Fenghua, WHO. Tang Xinhao mengira dia salah dengar dan buru-buru meminta verifikasi. Zhou Fenghua dibunuh langsung di kota Ninghai di depan pemimpin kota dan banyak orang. Wajah Tang Xinhao langsung memucat, dan butuh waktu lama. Apakah dia gila? Nadanya penuh rasa tidak percaya. Aku di sini untuk memberitahumu hal ini. Ketahuilah saja, agar orang lain tidak bertanya padamu dan membuat orang lain tertawa jika kamu tidak mengetahuinya. Yi Qiuan setenang hewan berdarah dingin. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Tang Xinhao berdiri di sana, hatinya kacau. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan. Tiba-tiba Yi Qiuan, yang sudah sampai di pintu, tiba-tiba kembali dengan cepat. Ledakan, tendangan ke perut bagian bawah Peng Lan. Ah! Peng Lan menjerit. Patah, dokumen di tangannya jatuh ke tanah. Dia menutupi perutnya dan perlahan berjongkok di tanah. Perutku mual dan rasa sakitnya luar biasa. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di pahanya, dan ketika dia melihat ke bawah, ada darah mengalir keluar. Perasaan buruk muncul, dan kemudian pikiranku menjadi kosong. Tang Xinhao sudah bereaksi. Ketika dia melihat darah mengalir dari Peng Lan, dia langsung memikirkan kata keguguran. Yi Qiuan, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Yi Qiuan. Patah, Yi Qiuan menamparkan wajah Tang Xinhao. Anakku sudah mati, jangan pernah berpikir untuk melahirkan anakmu. Hahaha, Yi Qiuan tertawa sedih dan menangis dan berjalan keluar dari kantor Tang Xinhao. Saat ini, wajahnya tidak lagi tenang seperti sekarang, melainkan berisi rasa sakit dan amarah karena kehilangan putranya. Tang Xinhao, yang masih sedikit senang dengan kematian Tang Haiyang, menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan bergegas ke rumah sakit bersama Peng Lan. Di dalam villa keluarga Zhou, Zhou Tianfang memegang resep di tangannya tanpa ada kegembiraan di hatinya. Baru saja, ketika dia menerima resepnya, dia memang sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia merasa Zhou Fenghua membuatnya tertawa. Bahkan memikirkan Ji Fei yang meminta 5 miliar per orang adalah tugas yang bodoh. Namun, baru saja, dia menerima telepon dari Yi Qiuan dan mengetahui bahwa Tang Haiyang telah meninggal. Ketika berita ini sampai ke telinganya, tidak diragukan lagi itu adalah sebuah sambaran petir. Saya sangat marah saat itu sehingga saya bertanya siapa yang langsung membunuhnya dan ingin membalas dendam pada Tang Haiyang. Akibatnya, Yi Qiuan dengan dingin memberitahunya bahwa Zhou Fenghua lah yang membunuh Tang Haiyang. Zhou Tianfang merasa hatinya benar-benar kacau dan kacau. Dia ingin merobek formula di tangannya beberapa kali, tapi akhirnya urung. Mengapa? Nasib yang buruk. Nasib yang buruk. Zhou Tianfang menghela nafas sedih. Bab 534 Saya ingin membunuh Ji Fei untuk membalas dendam.
Mendengus, kamu ingin menangkapku? Datang dan tangkap aku. Seolah-olah aku takut padamu. Di klub Suyan, Zhou Fenghua melihat laporan berita tentang pembunuhannya yang ada di mana-mana di ponselnya, dengan rasa jijik dan ejekan yang mendalam di matanya. Kini dia akan terus mengontrol permainan catur dari belakang. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering, ketika dia melihat nama di ID penelepon adalah Zhou Tianfang. Dia mencibir, dia sudah tahu alasan menelepon dirinya sendiri. Dia menekan tombol jawab sambil tersenyum, Zhou Tutua, telepon saya. Apa yang harus dilakukan? Zhou Fenghua, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Nada suara Zhou Tianfang belum pernah semarah ini sebelumnya. Bahkan ketika dia paling marah saat menghadapi Ji Fei kemarin, niat membunuhnya tidak lebih dari ini. Sekarang, apa yang aku lakukan? Apakah kamu sangat marah? Zhou Fenghua bertanya, memaksa dirinya untuk menahan senyumnya. Mengapa membunuh Tang Haiyang? Zhou Tianfang tahu bahwa Zhou Fenghua sengaja berpura-pura bingung. Tetapi pada akhirnya dia tetap menanyakan pertanyaan ini. Oh, apakah ini yang kamu bicarakan? Tang Haiyang ini sangat tidak tahu malu. Dia bahkan ingin menculik orang lain dan menganiaya orang lain. Karena itu, saya dikalahkan di kota Ninghai dan kehilangan 400 miliar. 400 miliar, itu hampir membuat paru-paru saya meledak. Apakah Anda pikir saya bisa berhenti membunuh dia? Apakah Yi Qiuwan datang untuk mengadu padamu? Katakan padanya bahwa aku membunuh putranya, dan biarkan dia dan Tang Xinhao datang kepadaku untuk membalas dendam. Haha. Di akhir kata-kata Zhou Fenghua, dia tertawa terbahak-bahak. Zhou Tianfang menutup matanya 2 kali untuk mencegah dirinya menjadi sangat marah. Zhou Fenghua, apakah kamu sudah muak? Ada apa denganku? Zhou Tutua, aku putri kandungmu, dan dia hanya keponakanmu. Mengapa kamu begitu marah seolah putramu sudah meninggal? Tang Haiyang tidak mungkin putramu, kan? Dudu, saat Zhou Fenghua selesai berbicara, terdengar bunyi bip dari telepon. Di sisi lain, ponsel di tangan Zhou Tianfang telah berubah menjadi bubuk dan tersebar di udara. Sebuah cibiran muncul di bibir Zhou Fenghua. Kamu orang tua, kamu melakukan hal yang memalukan, dan kamu tidak mengakuinya. Mendengus, Tang Haiyang. Tang Haiyang, kamu adalah orang yang pelit. Kamu tidak memiliki nasib untuk memasuki keluarga Zhou kami. Kamu tidak dapat memiliki nama keluarga Zhou selama sisa hidupmu. Jangan bilang kamu memberiku alasan untuk membunuhmu. Bahkan jika kamu tidak memberiku alasan, aku akan tetap membunuhmu. Zhou Fenghua sangat lega. Pada saat ini, dia merasa bersemangat untuk menunjukkan negaranya. Zhou Tianfang duduk di kursi dan terdiam tanpa akhir. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Yi Qiuwan muncul di dalam rumah. Dia masih mengenakan gaun hitam, dan wajahnya masih pucat, tapi tidak ada air mata di wajahnya. Ketika Zhou Tianfang melihat Yi Qiuwan, tubuhnya gemetar dan dia ingin berdiri, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Pintu telah ditutup oleh seseorang di luar. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa menit, dia bertanya, apakah kamu akan membunuh Zhou Fenghua? Yi Qiuwan memecah kesunyian. Qiuwan, Fenghua adalah putriku. Ekspresi Zhou Tianfang menunjukkan rasa sakit. Tang Haiyang adalah putra Tang Xinhao, saya yakin. Setelah Yi Qiuwan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Qiuwan, dengarkan aku. Tubuh Zhou Tianfang telah terbang ke pintu, menghentikan Yi Qiuwan. Tidak ada ekspresi di wajah Yi Qiuwan, seolah dia tidak mendengar kata-kata Zhou Tianfang dan masih ingin terus berjalan. Qiuwan, aku tahu kamu sedih, dan aku juga sedih. Lepaskan tanganmu, jika kamu menyentuhku lagi, aku akan pergi bersama Tang Haiyang sekarang.
Wajah Yi Qiuwan masih tenang tanpa gangguan apapun, dan tidak ada bekas rasa sakit sama sekali. Namun, Zhou Tianfang tahu bahwa Yi Qiuwan sangat kesakitan. Untuk waktu yang lama, Qiuwan, pembunuh sebenarnya di balik kejadian ini adalah Ji Fei. Aku akan membunuhnya. Yi Qiuwan tidak berkata apa-apa, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Hati Zhou Tianfang sangat sakit. Qiuwan, jika kamu ingin menangis, menangis saja, jangan menyiksa dirimu seperti ini lagi. Oke. Zhou Tianfang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yi Qiuwan menggelengkan kepalanya, dengan cibiran di wajahnya. Aku tidak ingin menangis, dan tidak ada rasa sakit. Bagiku, dia sudah mati ketika dia mati. Tapi itu semacam melegakan. Jika bukan karena ketidakadilan ini, saya pasti sudah lama mati. Saya akan menjadi zombie berjalan saat saya masih hidup. Biar ku beritahu, hatiku mati malam itu, dan aku tidak lagi memiliki kegembiraan hidup. Aku hidup hanya menunggu kesakitan hari ini. Kesakitan semua orang. Hahaha, Yi Qiuwan sebenarnya tertawa terbahak-bahak di akhir. Jika Anda tidak mengenal orang, Anda tidak akan pernah mengira bahwa dia adalah ibu kandung Tang Haiyang, dan dia bahkan sama bersemangatnya dengan Zhou Fenghua yang membunuh Tang Haiyang. Zhou Tianfang merasa jantungnya seperti ditusuk keras dengan pisau, satu demi satu, sangat sakit dan menyakitkan. Saat itulah ibu Zhou Fenghua baru saja meninggal. Karena dia merindukan ibu Zhou Fenghua. Suatu hari ketika dia sedang mabuk, dia mengira Yi Qiuwan adalah mendiang istrinya Yi Qiuhan, dan malam itu, Tang Haiyang muncul. Dan sejak saat itu, Yi Qiuwan tampak seperti wanita Tang Xinhao, namun sebenarnya dia adalah wanitanya. Bahkan sejak hari itu, Tang Xinhao tidak pernah menyentuh Yi Qiuwan karena dia telah diperingatkan bahwa jika dia menyentuhnya, dia akan mati. Karena itu, Tang Xinhao tidak merasakan apa-apa dan begitu gembira saat mendengar berita kematian Tang Haiyang. Dan karena hal inilah saya sangat bermimpi untuk memiliki anak sendiri. Selama bertahun-tahun, Yi Qiuwan datang ke sini sesekali untuk memenuhi kebutuhan Zhou Tianfang. Tang Haiyang dapat mengambil alih perusahaan keamanan Wansheng karena dia adalah putra Zhou Tianfang. Kalau tidak, jika itu adalah orang lain, dan penculikan Chen Ya gagal terakhir kali, tidak akan ada kemungkinan dia selamat. Tang Haiyang hanya berlutut dan memohon belas kasihan dan selamat. Zhou Tianfang hanya berharap Tang Haiyang dapat tampil lebih baik dan tumbuh secepatnya. Namun, dia tidak menyangka akan dibunuh oleh Zhou Fenghua. Zhou Fenghua pernah mengetahui bahwa dia dan Yi Qiuwan bersama, jadi dia meragukan identitas Tang Haiyang. Kemudian, dia mendapatkan hasil tes garis ayah dan memeras Zhou Tianfang karena hal ini. Selama bertahun-tahun, dia terjepit di antara dua wanita, Yi Qiuwan dan Zhou Fenghua, yang membuatnya, pria kuat dalam satu generasi, agak terdistorsi. Hari ini, lapisan kertas jendela ini akhirnya tertembus. Semuanya telah dipublikasikan sepenuhnya. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Yi Qiuwan putus asa. Zhou Fenghua sangat bersemangat. Hati Zhou Tianfang yang tertekan selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik tak tertahankan. Tiba-tiba Zhou Tian melepaskan dan menyentuh tubuh Yi Qiuwan. Tubuh Yi Qiuwan melunak dan dia perlahan jatuh. Zhou Tianfang menangkapnya dan mengangkatnya. Selamat tidur, saya ingin membunuh Ji Fei untuk membalas dendam. Bersambung.